Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalam ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a manin taba'a lillahil huda. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu dan adik-adik, ini saya lihat mayoritas adik-adik yang usianya jauh lebih muda dibanding saya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kita menunaikan sholat subuh berjamaah dan ditambah dengan tausiah mungkin beberapa menit yang insya Allah bermanfaat bagi diri saya khususnya dan Anda semuanya. Saya senang sekali pagi ini saya menikmati udara yang segar dan bersih ya, karena di Surabaya beberapa hari ini udaranya sangat panas, bahkan subuh pun juga terasa panas, seperti kalau kita keluar dari rumah itu seperti kita berdiri di depan blower gitu, di hangat gitu. Jadi kalau subuh itu hangat, kalau zuhur panas ya. Di radio seperti suara Surabaya itu hampir tiap jam itu orang mengeluh, bahkan di dalam mobil yang ber-AC pun itu masih mengeluh. Nah itu ciri orang Surabaya seperti itu. Ya, sudah di dalam mobil ada AC-nya masih mengeluh, katanya udaranya panas. Jadi itu, dan ternyata dari BMKG itu ketika diwawancarai oleh radio itu mengatakan memang hari-hari ini itu dan nanti katanya sekitar tanggal 10 Oktober itu matahari itu tepat di atas kepala kita, jadi di garis khatulistiwa, di mana pada saat itu tidak ada bayangan, jadi bayangan kita itu lurus dengan tubuh kita. Jadi ini biasanya fenomena tahunan dan tentu semua kita syukuri ya, bahwa semua itu kejadian yang berdasarkan hukum-hukum Allah yang selalu kita nisbatkan dengan istilah sunnatullah. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit berbagi informasi dan pengalaman bagaimana kita merebut masa depan yang gemilang. Nah, saya kira karena ini anak-anak muda mayoritas, maka saya kira saya sebagai orang yang sudah tua ya, itu sudah sepantasnya memberikan nasihat kepada adik-adik semuanya ini. Nah, saudara-saudara, sering kita baca di medsos barangkali orang mengatakan bahwa sebetulnya hari itu hanya dibagi 3 katanya. Hari kemarin, dan itu sudah berlalu dengan segala kelebihan dan kekurangan amaliyah kita. Kemudian hari ini yang insya Allah kita mulai dengan sholat subuh ini. Nah, ini pertanyaannya, apakah hari ini kita bisa berbuat lebih baik dari hari kemarin? Nah, itu yang penting. Apa yang bisa kita berikan menambah
kapasitas maupun pengetahuan buat diri kita pribadi, dan tentu apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita sekitarnya, minimal kepada keluarga kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan hari ini. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting juga, tapi belum terjadi, yaitu hari esok. Ya, hari esok. Nah, hari esok ini tentu juga sesuatu yang lebih memberikan tanda tanya lagi. Apakah hari esok itu bisa lebih baik dari hari ini, termasuk hari kemarin? Nah, saudara-saudara, ajaran Islam itu luar biasa. Dan sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran itu memang bisa kita bagi 3 hal itu, ya. Jadi Al-Quran itu salah satu kehebatannya itu berbicara tentang 3 masa ini. Berbicara tentang sejarah masa lalu, di mana di situ juga Al-Quran memberikan hikmah dan himmah, ya. Hikmah itu sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, dan himmah itu adalah spirit, semangat, ya, semangat apa yang muncul dari pelajaran masa lalu itu. Nah, Quran juga berbicara tentang hari ini, ya, bagaimana kita diminta oleh Allah agar berbuat lebih baik, ya, dari hari-hari yang sudah berlalu itu, dan tentu juga hari esok. Nah, saudara-saudara, ada ayat Al-Quran yang sering dikutip oleh para ulama, ya, ketika mengingatkan bahwa sebagai muslim kita itu juga harus berusaha untuk bermuhasabah, yaitu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini juga sering dibaca oleh para imam, ya, ila akhiril ayah, dan tentu ini sesuatu yang mengingatkan kita bagaimana kita merancang masa depan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi dimulai dari takwa dulu pada Allah. Ini rumus, ya, rumus dalam kita berbuat sebagai seorang muslim. Setidak-tidaknya kita ucapkan bismillah setiap melakukan segala sesuatu, setiap gerak hidup kita. Kita mulai dengan membaca asma Allah, bismillah. Dan itu yang membedakan dengan kita orang non muslim yang tidak mengenal asma Allah, ya. Jadi dengan ketakwaan itu, maka ketika kita merancang sesuatu itu bisa jauh lebih baik, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, jadi lihatlah, pelajarilah, analisislah, kajilah, renungkanlah apa yang sudah terjadi kemarin, masa lalu, ya, terhadap diri kamu, lihat untuk masa depan. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, ya, kita itu seperti naik motor atau mobil. Di situ kalau mobil, kalau spion itu malah double, ya, spion tengah yang di dalam dan spion kanan kiri. Kalau motor cukup kanan kiri. Nah, itu untuk melihat di belakang. Tapi tujuannya itu adalah lihat masa depan. Jadi goalnya itu masa depan, bukan masa lalunya. Karena tidak mungkin kita bisa merancang masa depan lebih baik kalau kita tidak bisa melihat masa lalu, ya. Kemudian wattaqullah. Nah, bayangkan, dimulai dari takwa kepada Allah dan kemudian diikuti juga dengan
takwa pada Allah lagi. Jadi bismillah. Kalau sudah terselesaikan, kita baca hamdalah, alhamdulillah. Minimal itu. Ya, minimal itu. Contoh paling sederhana begini. Ini adik-adik misalnya haus, ya, haus. Tentu haus itu solusinya adalah minum. Kalau tidak berpuasa pas siang hari, pagi hari. Nah, orang yang minum segelas air atau kemasan seperti ini, apa bedanya baca bismillah dengan tidak? Secara dunia itu hasilnya sama, insya Allah hausnya sudah terobati. Tapi secara ukhrawi, ya, bedanya apa? Kalau kita minum dengan baca basmalah, kita mendapatkan dua. Hausnya hilang, dan yang kedua insya Allah kita dapat berkah dan dapat pahala di akhirat kelak, ya. Jadi sebetulnya menjadi muslim itu tidak susah, dan bahkan banyak pahala yang bisa kita ambil dari kelebihan-kelebihan seperti itu. Jadi kita merancang masa depan dengan melihat masa lalu, belajar dari pengalaman. Kata orang barat, experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Kemudian kita bertakwa kepada Allah kembali. Ya, kita tawakal, dan tawakal itu para ulama merumuskan tawakal itu unsurnya dua hal, yaitu doa dan ikhtiar. Ya. Jadi doa itu ibarat mobil itu ada olinya untuk memperlancar proses pencapaian itu, cita-cita, dan ikhtiar itu sebagai rodanya, menggerakkan supaya mobil itu bisa berjalan. Nah, saudara-saudara, adik-adik, apa bedanya kita merancang masa depan orang muslim dengan non-muslim? Ya. Bedanya tentu adalah cita-cita dan visi kita. Visi umat Islam itu tentu yang disebut dengan masa depan itu adalah sebagaimana doa kita yang juga difirmankan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200 itu, wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan masa depan umat Islam muslim itu ya dunianya bahagia, sukses, dan akhiratnya juga sukses. Nah, kalau orang non muslim atau orang yang sekuler itu mereka hanya mempercayai dunia saja. Mereka hanya sukses, ingin sukses di dunia saja. Dan itu sudah disindir oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200, yang tadi 201 ya. Di ayat 200 itu ayat sebelumnya di situ dikatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi mereka hanya mencari dunia saja, bahagia, tapi akhiratnya mereka tidak dapat. Nah, jadi landasan teologis ya, landasan Qur'ani itu seorang muslim itu harus dunia dan akhirat. Kalau non muslim itu hanya dunia saja. Ya, meskipun mereka juga ada yang percaya pada akhirat. Ya, tapi mereka percaya itu taken for granted. Artinya merasa sesuatu yang sudah pasti. Makanya orang non-muslim Nasrani itu kalau meninggal ucapannya apa? Telah berpulang ke rumah Bapa. Bukan Bapak ya. Nggak tahu apa bedanya Bapak sama Bapak. Kan bedakan. Jadi seolah-olah dia sudah pasti masuk surga gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan sering disebutkan RIP, rest in peace. Ya, telah beristirahat dalam damai. Ya memang orang kalau sudah mati ya apa? Ya nggak mungkin berontak atau
Ya, kalau sudah betul-betul nyawanya dicabut ya, jadi rest in peace katanya. Nah, jadi yang membedakan itu. Nah, inilah sesungguhnya mengapa umat Islam itu di dunia maupun di akhirat harus lebih baik dan bahagia. Nah, adik-adik semuanya, tentu kalian yang usianya masih muda, insya Allah ya, qadarullah, dan secara teori usianya masih panjang ya, meskipun usia rata-rata di Indonesia ini masih sekitar 67, 65 ya, usia rata-rata hidup, life expectancy rate-nya. Yang paling tinggi itu orang Jepang. Orang Jepang itu usia rata-rata harapan hidupnya itu sampai 80 tahun. Makanya di Jepang itu banyak orang-orang sepuh karena usianya panjang-panjang ya. Jadi luar biasa orang Jepang itu. IPM-nya, indeks pembangunan manusianya, Human Development Index-nya juga paling tinggi. Jepang itu ternyata tinggi sekali. Indonesia itu tahun kemarin di laporan United Nations PBB itu 114 dari 199 negara. Jadi masih jauh tertinggal. Indonesia itu dibanding negara-negara ASEAN aja paling rendah. IPM itu apa? IPM itu indeks ya, yang mengukur 3 hal, dan 3 hal ini penting ya. Yang pertama adalah indeks ekonomi, jadi pendapatan rata-rata ekonomi ya. Yang kedua tingkat pendidikannya. Di Indonesia ini mayoritas masih pendidikan SD ya, bahkan SD ada banyak yang tidak lulus ya. Makanya ada istilah wajib pendidikan dasar berapa 12 tahun itu ya, itu dalam rangka mendongkrak dengan pendidikan itu. Dan yang ketiga adalah tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan itu terkait tadi itu usia harapan hidup. Orang Indonesia masih agak rendah. Jadi dengan harapan tentu kalau IPM-nya naik, negara itu bisa jauh lebih makmur. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya, masa depan itu jangankan bicara masa depan, yang kita hadapi sekarang ini sudah luar biasa ya. Persaingan hidup itu luar biasa ketatnya, sengitnya, dan sampai muncul istilah ya, dulu di iklan obat masuk angin, enak mana jadi orang pinter sama orang bejo. Nah, ya, ya. Enak mana jadi orang pinter atau orang bejo, orang yang beruntung, maksudnya dia sukses meskipun tidak pintar katanya. Ya, bejo. Padahal untuk jadi bejo itu jalan yang paling menjanjikan itu harus pinter dulu ya. Dan sekarang ini orang pintar itu juga bersaing, ya kan? Makanya di dalam Islam itu ada istilah fastabiqul khairat. Ya. Kata fastabiqul khairat sebagai fi'il amr, kata perintah itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 itu, dan surat Ali Imran ayat 48 ya. Dan kategori tentang 3 hal di mana yang ketiga itu terbaik, sabiqum bil khairat biidznillah, itu di Quran surat Al-Fatir ayat 32. Jadi Islam sebenarnya sudah mengajarkan bahwa hidup itu adalah bersaing, tapi bersaing dalam kebaikan. Ya, bersaing dalam kebaikan. Nah, sekarang itu persaingan hidup itu luar biasa dalam segala hal. Nah, adik-adik semuanya ini apa yang sudah disiapkan?
Kalau kita baca ungkapan-ungkapan kayak Steve Jobs itu mengatakan bahwa kalau usiamu itu 30 tahun, kamu masih belum jelas, nasibmu belum jelas, membaca dirinya sendiri aja belum jelas. Saya ini sekarang jadi apa, nanti jadi apa, itu belum jelas. Itu alamat masa depan suram. Madesu. Nah, apalagi kalau usia 40 ya. Di Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat 15 itu, di mana di situ ada doa Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ila akhiril ayat. Itu Allah sudah menggambarkan bahwa usia 40 itu adalah puncak prestasi seseorang. Dan itu kalau di dunia barat ya, kita mengenal istilah life begins at 40. Hidup sejati manusia itu dimulai dari usia 40. Nah, kita ingat pada Rasulullah kan. Rasulullah itu diutus oleh Allah menjadi menerima wahyu sebagai rasul itu usia berapa? 40 kan. Jadi inline atau nyambung dengan ayat tadi itu. Dan dalam kehidupan keseharian memang di mana-mana seperti itu. Ya, bahkan dulu ada kriteria untuk menjadi kepala daerah itu minimal usianya 40 tahun. Ya, itu dimulai sebetulnya dari filosofi ini bahwa usia hidup seorang itu umur 40 itu harus sudah ada di puncak prestasi. Nah, kalau sudah kepala 4 masih belum jelas, nah ini masalah. Ya. Nah, gimana supaya bisa jelas? Ya dari minimal ketika kuliah ya, lulus apalagi itu harus sudah jelas. Ya, saya sering memotivasi mahasiswa saya begini, kalian ini masuk perguruan tinggi yang baik saja itu berkompetisi, ya kan? Nah, ketika diterima masuk, apa yang Anda perbuat? Jangan ditanya kenapa kamu masuk perguruan tinggi ini, kenapa masuk fakultas ini, jurusan ini. Itu jawabannya ya ini aja Pak, ya kebetulan saja. Nah kan susah itu ya. Mindsetnya itu sudah rusak kalau begitu. Padahal saya bilang orang yang pinter saja itu harus bersaing dengan yang pinter. Lah kamu kalau goblok itu bersaing sama siapa? Ya namanya mahasiswa itu celometannya kan pinter. Ya bersaing sama-sama gobloknya Pak. Mana ada orang goblok bersaing dengan orang goblok? Enggak ada. Jadi yang ada itu ya sabiqum bil khairat itu ya, bersaing dalam kebaikan. Nah, orang-orang yang baik itu pasti punya kompetensi, ya, punya kapasitas. Makanya di dalam dunia leadership ya, manajemen itu ada istilah capacity building. Jadi meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Jadi SDM itu harus terus dilatih, di-upgrade. Ya, seperti komputer gitu, softwarenya tetap harus di-upgrade terus. Ya, dulu saya mengenal pertama kali komputer itu masih pakai disket plastik gitu, yang gedenya 20 cm kali 20 cm kayak tackle gitu ya, tackle-nya lantai itu. Coba sekarang sudah sangat kecil ya, bahkan sekarang flash disk itu bentuknya sudah sangat kecil, ada yang paling kecil itu ya. Itu semua adalah kemajuan. Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan? Nah saudara-saudara, secara ringkas ya, saya menitip dua hal saja. Yang pertama, kalian harus bisa berubah ya. Sering ayat yang dikutip itu Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi perubahan itu dimungkinkan. Jadi Allah sendiri itu memberikan ruang ya kepada hambanya untuk bisa berubah. Nah yang bisa merubah, bahkan kata sebagian ulama yang bisa merubah takdir itu doa itu.
Ya, kalau dalam bahasa Umar bin Khattab itu kita nggak merubah takdir, tapi berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain kan. Dan hadis itu banyak dikutip ketika awal pandemi itu sebagai ikhtiar untuk menghindari sakit, ya kemungkinan sakit. Jadi berubah. Nah, perubahan itu ya kalau kita lihat dalam buku-buku motivasi itu sekarang yang sering dikutip ya, itu menyangkut mindset. Kalau kita baca tulisannya Peter F. Drucker, itu maha gurunya manajemen di dunia ya, sudah meninggal. Dia mengatakan kalau kalian ingin perubahan yang kecil, yang remeh-temeh, itu hanya merubah perilaku saja. Jadi perilakunya dibuat lebih baik kalau yang kecil-kecil. Tapi kalau Anda ingin merubah hidup Anda sangat amazing ya, sangat fantastis, itu harus mengubah pola pikir, mindset. Maka ada dua mindset yang sering dikenal dalam dunia pelatihan ya, motivasi. Yang pertama adalah growth mindset, dan yang ketiga yang pertama growth mindset dan yang kedua fixed mindset. Growth mindset itu berarti pola pikirnya bisa berubah. Nah, kalian ini yang masih muda-muda, yang mungkin masih kepala 2 atau kepala 3 itu masih memungkinkan untuk berubah. Jadi nek jek enom sudah angel dirubah ya, angel tuturanmu, wah itu alamat ya. Dikasih ide gimana kalau gini, belum dipikir itu sudah ngomong, wah susah itu, nggak mungkin. Nah itu tanda bahwa fixed mindset, pikirannya sudah nggak bisa di ini lagi. Cobalah kalian itu browsing kan banyak sekarang itu tawaran beasiswa S2 gitu. Bahkan kemarin saya baca itu LDPD atau apa itu ya istilahnya. Itu tahun 2023 itu sudah menawarkan hampir 3.000 beasiswa untuk S2. Nah, jadi ketika hal-hal seperti itu harus dicari ya dalam rangka meningkatkan kapasitas pendidikan kita itu. Jangan setiap dikasih masukan mesti jawabannya begitu, wah susah itu, nggak mungkin saya berubah. Nah itu, jadi itu merendahkan dirinya sendiri. Tapi yang baik itu yang growth mindset itu, pola pikir yang tumbuh kembang. Ya, jadi harus berkembang. Jadi orang yang selalu melihat ancaman, tantangan itu sebagai peluang, itu growth mindset. Tapi kalau melihat masalah itu sebagai masalah, ansih ya, wah repot ya. Ini masalah belum satu, muncul masalah yang lain. Nah itu fixed mindset ya. Berusaha, ikhtiar, kandas kalah. Usaha ini gagal. Mencoba buka bisnis ini gagal. Sudah ngelokro, wah ini mungkin aku duduk potongannya entrepreneur wirausaha, itu berarti fixed mindset. Tapi harus ini survive ya. Yang kata sabar itu sebetulnya jangan dimaknai statis. Sabar itu menerima keadaan apa adanya, enggak. Sabar itu kekeh gitu loh ya. Jadi sesuatu yang dia kuat di dalam menerima tantangan, itu sabar. Tantangannya itu kan bisa baik, bisa buruk, ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khair. Ya, jadi di ujian itu ada yang syar, ada yang jelek, ada yang baik. Kan gitu. Jadi kita harus tumbuh dan berkembang itu bisa lebih baik dalam meningkatkan kapasitas kita. Ya, jadi satu berubah ya, dengan perubahan itu kita punya growth mindset itu. Yang kedua tentu kita harus membaca peta tantangan kita di dunia sekarang ini
khususnya di Indonesia itu seperti apa. Ya, ini membaca peta itu penting dalam rangka kita menentukan langkah. Ya, sebab ada pepatah mengatakan gagasan yang baik itu bukan gagasan yang ideal, ya. Meskipun kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, itu sebagai motivasi nggak apa-apa, tapi gagasan yang baik itu sebetulnya adalah gagasan yang bisa dilaksanakan, ya. Bahkan ada Mark Zuckerberg itu pernah menyatakan, ya, kalian sangat akrab dengan nama-nama itu. Dia bilang bahwa kita tidak mungkin menjadi orang yang sempurna, tapi yang mungkin itu menjadi orang yang realistis. Jadi realistis itu artinya orang yang melihat keadaan, ya, kondisi empiris itu seperti apa. Nah, dalam konteks ini, sebelum saya mengakhiri, saya ingin sampaikan bahwa umat Islam di Indonesia ini memang secara kuantitatif mayoritas, ya. Tetapi secara kualitatif kita itu jauh tertinggal. Memang angkanya masih mayoritas, 87%. Itu pun sudah turun, ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan tahun 50-an itu umat Islam masih 90%, 93-94%. Sekarang tinggal 87%, ya. Yang mayoritas itu tidak menentukan. Nah, ada data World Wealth Report itu tahun kemarin mengatakan 1% orang Indonesia, 1% itu menguasai 50% aset nasional. Jadi 1% itu menguasai 50%. Separuhnya Indonesia ini dibagi dua, ya Pak. Separuh Indonesia bagi dua, sebagian itu milik 1% orang itu. Nah, yang 1% ini kalau mau dinaikkan lagi, diambil 10%-nya, itu menguasai 75% aset nasional. Yang 10% menguasai 75 aset nasional. Jadi yang 90% sisanya orang Indonesia itu hanya menguasai 25% aset itu. Yang 10 punya 75%, ya kan? Yang 90 berebut 25% sisanya itu. Nah, posisi kita umat Islam itu kurang lebih di situ. Yang 90% itu, ya, itu berebut kapling 25%. Makanya wong Islam itu kadang kalau kita lihat isine gelut tok. Ya. Kadang-kadang saya juga ini, ya, rada kesel juga, ya, tokoh-tokoh kita ini kadang-kadang kan merasa korban dari tokoh-tokoh kita, ya, juga bilang persatuan umat tapi bikin kelompok baru, ya. Jadi kemana-mana bicara tentang jamaah di dalam berpolitik tapi bikin partai politik baru. Nah, ini kan susah, ya. Nah, kita ini yang di daerah ini jadi ini korban dari semuanya itu. Nah, dari peta ini, saudara-saudara, ya, ini yang punya implikasi akibat banyak hal. Mengapa kita ini dalam pendidikan juga dari sisi konseptual tertinggal, apalagi di bidang politik kita itu jauh tertinggal, ya. Jadi karena ini tadi penguasaan aset kita itu jauh dibanding kelompok non-muslim itu. Bayangkan dari 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya 1 yang masuk. Ini penilaian Forbes setiap tahun. Hanya Pak Khairul Tanjung itu saja. Dari 10 itu hanya 1 Pak Khairul Tanjung aja, ya. Ini yang sebenarnya akar persoalan di Indonesia itu di situ. Dan pandemi kemarin disimpulkan bahwa dari 2 tahun kena COVID Indonesia, ya, khususnya itu menjadikan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi angka kemiskinan ini bertambah. Nah, saya berharap adik-adik semuanya, ya, khususnya yang masih muda-muda harus
bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Coba rancang masa depan kalian ya, jangan sampai seperti tadi itu usia kepala 3 masih nggak jelas, usia 40 apalagi. Kalau orang seperti saya yang sudah kepala 5 mungkin hampir 6 seperti Abah Ustadz Ahmad Wahyudi ini ya, fastabiqul khairatnya ini harus lebih banyak pada urusan ibadah kepada Allah, harus banyak menitik beratkan unsur akhiratnya kan gitu ya, supaya husnul khotimah kan gitu. Nah, paling akhir saya kutip satu hadis yang mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka, bersegeralah ya, cepet-cepetlah kalian di dalam memanfaatkan apa yang ada, yang terlintas di dalam diri kamu, yang bermanfaat buat kamu. Jadi cepet-cepet apa yang manfaat itu manfaatkan, peluang itu ambil secepatnya, apapun selama itu masih sesuai dengan syariat Allah ya. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini ikhtiar dan doa tadi itu ya. Wala ta'jiz, dan jangan kalian malas. Nah, ini penting ya. Jadi Rasulullah itu nasihatnya singkat padat ya. Bersegeralah kalian memanfaatkan apa yang ada ya, kemudian minta tolong kepada Allah dan jangan malas. Nah, susahnya bangsa Indonesia ini terkenal bangsa yang malas itu. Bahkan di tahun 1970-an itu Gunnar Myrdal sampai membuat julukan bangsa Indonesia itu sebagai soft state. Soft state itu negara yang lembek. Jadi bisa dipola-pola ya, seperti karet. Ya, kalau acara itu senengannya molor. Bahkan orang yang ingin tepat waktu itu dilok nih. Lah apa pengen dadi apa? Undangannya itu loh jam 9, kok jam setengah 9 sudah datang. Nah, itu dilok nih, orang yang ingin tepat waktu, disiplin ya dilok nih. Nah, akibat lembek itu ya sekarang ini hukum bisa dimainkan, politik bisa dimainkan, semuanya sebab tidak konsisten dengan sesuatu yang penting untuk masa depan ya. Jadi saya kira inilah saudara-saudara, adik-adik semuanya, saya ingin sekali kalian bisa merancang masa depan dirinya masing-masing lebih baik, dan mudah-mudahan Masjid Imam Balki ini yang saya tahu mungkin baru saya lihat satu-satunya masjid yang jamaahnya mayoritas arek nom ya, dan dikelola oleh anak muda juga ya. Sayangnya ya ini beberapa manajer atau leader-leadernya ini tidak bisa mukim lama di sini. Sehingga seperti birokrasi ada rotasi dan lain-lain, yang mudah-mudahan Ustadz Najib bisa sabar ya. Termasuk ini Pak Yus juga bisa lebih sabar ya. Saya yakin Allah akan memberi petunjuk yang jauh lebih baik. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.